cuma nangis. Ya, shalom semuanya. Sekali lagi, welcome dalam fellowship satu jiwa malam ini. Kita bersyukur ya, kita bisa sama-sama kumpul malam ini. Saya yakinlah, seyakin-yakinnya semuanya dalam keadaan yang sehat, baik ya, tanpa kurang suatu apapun. Karena kita percaya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita anak-anaknya. Saya mau menyapa dulu yang di ruang Zoom malam ini. Ada Cirina, shalom. Ada Christine, ada Tanti, shalom. Mariana, Julia, juga Roy. Untuk mungkin ini kodenya Redmi 9C ya. Saya nggak tahu siapa ibu siapa, shalom. Untuk Pak Cahyo dan Bu Anita, shalom dari Jambi. Haleluya. Jambi hujan atau shalom? Hujan atau terang Jambi malam? Hujan, Pak. Oh, hujan ya. Ya, di Bandung terang nih malam ini. Puji Tuhan ya. Selamat bergabung malam ini. Juga untuk Lisa, Devi, dan semua yang ada di ruang Facebook Aruna 1 maupun Laskar 3, welcome. Selamat bergabung di program Fellowship Satu Jiwa hari ini, Senin tanggal 2 November. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita sambil juga nanti kalau ada mungkin kesaksian atau mungkin ada komen, ada mungkin apa ya, beban doa yang saudara mau sampaikan bisa ditulis ya di kolom komen supaya nanti di akhir acara ini kita sama-sama dukung doa. Juga ada tim doa kita juga yang akan terus mendoakan apa yang menjadi pergumulan dari setiap jemaat yang Tuhan percayakan. Sudah siap masuk dalam pujian penyembahan? Amin. Kita siapkan hati kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Kita akan doa dulu, nanti pimpin. Setelah itu, Andri akan pimpin kita dalam praise and worship. Haleluya. Silakan. Shalom semua. Yuk, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu atas setiap kami, sehingga malam hari ini kami boleh berkumpul Tuhan, walaupun secara online, tapi kami sungguh percaya Bapa, Engkau akan menjamah setiap rumah-rumah Tuhan, dan hadirat-Mu boleh nyata Tuhan di setiap rumah-rumah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini Tuhan, kami serahkan setiap jemaat-Mu Tuhan, kami sungguh percaya mereka akan mengalami Engkau lebih lagi Tuhan, yang sakit akan Kau sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat akan Kau beri kelegaan malam hari ini. Kami juga berdoa untuk Kau Rudi Tuhan, biar Kau taruh hikmat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari dengan penuh kerinduan kita datang sama Tuhan. Dengan haus dan lapar kita menghampiri tatanya yang kudus. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Mari katakan kerajaan-Mu datanglah. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala
raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Amin. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Haleluya. Inilah kerinduan hati kami, Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu datang, Tuhan Yesus. Kerajaan-Mu datang dalam hidup kami. Kerajaan-Mu datang dalam rumah kami, Tuhan. Kerajaan-Mu datang dalam usaha kami, pekerjaan kami, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, ketika bumi bergoncang, ketika langit bergoncang, Tuhan, cuma kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan, Tuhan Yesus. Izinkan kami, Tuhan, dalam kerajaan-Mu, Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi, di bumi seperti di surga, Yesus. Kami sembah Engkau, Tuhan, kami sembah Yesus. Jesus, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Jesus.
dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari katakan semua baik. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Terima kasih. Semua baik Tuhan, semua baik, semua baik. Yes. Oh, semua baik, semua baik Tuhan, dalam rencana-Mu. Semua baik, walaupun Tuhan, walaupun apa yang kami alami Tuhan, mungkin kami kehilangan banyak hal, mungkin kami kehilangan pekerjaan kami, mungkin kami kehilangan orang yang kami kasihi, mungkin kami kehilangan kesehatan kami, mungkin kami kehilangan harta kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, selama kami ada dalam rencana-Mu, kami sedang baik-baik saja Tuhan Yesus.
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hadirat-Mu terus Tuhan turun dalam rumah kami Tuhan. Kerajaan-Mu turun dalam rumah kami Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kalau kami mau sharing Tuhan, urapi Korudi Tuhan. Pakai Korudi Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Untuk kami terus belajar ketetapan-ketetapan firman-Mu Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang kami lakukan malam hari ini semua dapat menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo, puji Tuhan. Pertama mungkin saya mau menyambut ya untuk yang pertama kali hadir ikut fellowship Satu Jiwa ini gitu. Saya ucapkan selamat datang, selamat berkumpul gitu ya, berfellowship bersama kita gitu. Kita undang kembali minggu depan dan seterusnya bisa terus ikut bersama kita gitu ya. Terus yang kedua saya mau ingatin buat hari Rabu nanti, hari Selasa besok, hari Rabu nanti ada HWO ya sama Paniko gitu. Ajak teman keluarga yang butuh pemulihan, kesembuhan. Kita yakin kuasa Tuhan dinyatakan melalui healing worship online ini ya gitu. Terus yang besok juga saya ingatin ada cool. Bagi yang ikut cool, udah ikut cool, jangan lupa besok cool. Tapi yang belum ikut cool, saya terus ngajak gitu, kita ngajak untuk bisa ikut cool, tergabung dalam cool, karena kita tahu gitu komunitas itu sangat penting gitu ya hari-hari terakhir ini untuk terus menopang kita gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembaliin ke Korudi. Ya, selamat malam semuanya sekali lagi. Shalom, tetap semangat ya. Kita bersyukur ketemu malam ini dalam keadaan yang baik-baik. Saya senang ketemu dengan saudara. Saudara senang nggak ketemu dengan saya? Masalahnya itu ya. Tapi saya percaya semuanya senang ya. Haleluya. Ya, coba kasih senyum dulu ya di wajah saudara supaya jadi berkat buat semuanya. Puji Tuhan, walaupun kita jauh di mata tapi dekat di hati ya. Haleluya, haleluya. Saya mau kita sama-sama nyanyi dulu satu lagu ya sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Apapun keadaan setiap kita percaya bahwa kekuatan kita itu hanya di dalam Tuhan. Amin. Haleluya.
Maria sebentar. Kirana Maria sih. Kami sebagai dan ikan malam ini Tuhan impartasikan kekuatan yang baru Tuhan. Sukacita yang berlimpah dalam Tuhan mengalir dalam setiap hati kami. Kekuatan yang dari Tuhan saat ini memenuhi setiap hidup kami. Karena kami tahu kekuatan kami hanya di dalam Yesus. Kiralabaya syantara labara barabaya sy. Syara labara labara barabara barabara. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur malam ini bisa kembali bertemu dengan setiap saudara. Bulan November adalah satu seri yang baru yang saya akan bagikan buat setiap kita. Biasanya kalau saya mau bagikan satu seri yang baru, itu biasanya sesuatu yang Tuhan banyak bicara kepada saya. Ya, mungkin saya alami, mungkin orang-orang sekitar saya alamin. Dan Tuhan yang akan untuk saya share di bulan November ini tentang seri kehidupan yang berkemenangan. Saya 1-2 minggu ini banyak ketemu dengan jemaat ya, dan saya melihat ada banyak pergumulan, kesulitan, tantangan yang dihadapin, dan ada sebagian juga yang merasa, aduh Pak, ini berat, merasa mungkin udah hopeless, ya, merasa nggak kuat. Ada juga yang sempat sharing, saya sendiri kadang bingung ya, karena masalahnya kayaknya udah ruwet banget. Dan ada juga yang merasa, aduh Pak, saya udah nggak tahan lagi. Ada yang kepikir mungkin jalan pintas saja. Jadi saya pengen share malam ini tentang seri kehidupan berkemenangan, karena kita harus tahu bahwa di dalam Tuhan itu ada kekuatan, dalam Tuhan itu ada pengharapan, dalam Tuhan itu ada masa depan. Dan saya mau setiap kita, ayo terus kita percaya ya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan di tema yang pertama ini di bulan November tentang seri kehidupan yang berkemenangan, saya akan bagikan tentang faktor S ya. Faktor S. Tadi istri saya sempat tanya S itu artinya apa ya. Ngomong es krim, saya ngomong ya. Bukan ya. Nanti kita akan belajar apa itu artinya S. Kita akan belajar tentang bagaimana supaya setiap kita dalam kehidupan kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena saya percaya setiap kita pasti pengen lah hidup mengalami kemenangan kan. Gak ada yang orang hidup pengen ngalamin kekalahan, kegagalan, kehancuran. Gak ada. Pasti pengen semuanya ngalamin kemenangan. Nah, bagaimana supaya kita mengalami kemenangan? Kita akan melihat firman Tuhan langsung dari Ulangan 1 ayat yang ke-38. Ulangan 1 ayat yang ke-38, firman Tuhan mengatakan, Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat. Ya, katakan sama-sama, semangat. Sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Ya, pengertian lain, sampai negeri itu direbut oleh bangsa Israel. Nah, kita belajar hari ini bagaimana supaya dalam kehidupan kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan kita melihat dari firman Tuhan yang baru kita baca, bagaimana Musa mendapatkan satu instruksi yang penting dari Allah. Supaya dia itu memberikan sesuatu kepada Yosua, di mana Yosua nanti akan memimpin bangsa Israel untuk merebut tanah perjanjian. Dan saudara harus tahu, untuk bisa merebut tanah perjanjian, itu enggak sesimpel yang dibayangkan. Untuk bisa mengalami janji Tuhan, bangsa Israel itu harus berperang. Mereka harus mengalami satu masalah, satu kondisi yang enggak mudah. Yang namanya berperang itu penuh resiko, ya kan?
Kita bisa kalah, kita juga bisa hancur. Dari sini kita bisa belajar sesuatu. Seringkali kita dengar satu ungkapan, keselamatan itu gratis. Karena kita nggak bisa beli yang namanya keselamatan. Itu kasih karunia Tuhan. Bukan karena murah, tapi karena kita nggak bisa bayar. Tapi untuk kita bisa mencapai janji Tuhan, kita harus rebut. Kita harus lakukan sesuatu. Makanya kalau kita bicara tentang kemenangan, itu identik dengan peperangan. Jadi kita harus benar-benar bisa setting diri kita dalam kita ikut Tuhan. Kalau saudara pengen mengalami janji Tuhan, maka kita harus siap untuk berperang. Dan untuk berebut tanah perjanjian itu nggak mudah. Itu satu tantangan yang besar. Saudara bisa bayangkan bagaimana Yosua itu untuk bisa menguasai tanah perjanjian. Yosua itu harus berperang melawan kurang lebih 31 raja-raja. Ada 31 bangsa yang menduduki tanah perjanjian. Jadi ini satu tantangan yang nggak mudah. Nah, untuk bisa mengalami kemenangan, maka ada satu instruksi yang Tuhan berikan kepada Musa. Bagaimana di Ulangan 1 ayat 38 jelas dikatakan di situ bahwa Tuhan menyuruh untuk Musa memberikan semangat kepada Yosua. Jadi semangat itu ini yang disebut dengan faktor S. Ya. S itu artinya semangat. S itu artinya spirit. Ya. Spirit itu semangat. Jadi semangat ini sesuatu yang penting. Kenapa Tuhan nggak instruksikan kepada Musa untuk Musa itu kasih mungkin hikmat untuk berperang, ya mungkin strategi untuk menguasai tanah perjanjian, atau mungkin Musa untuk mengajari Yosua tentang leadership, ya, tentang mungkin mengatur pasukan, mungkin mengajari Yosua untuk bisa apa istilahnya punya teknik berperang yang bagus. No, nggak seperti itu. Ternyata Tuhan instruksikan untuk kasih semangat. Jadi semangat ini penting. Bahkan di Amsal 18 ayat 14 Tuhan mengatakan bahwa kalau orang yang bersemangat, orang itu akan kuat untuk menghadapi penderitaan. Jadi orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi saya percaya dari ayat ini ternyata orang yang punya semangat itu punya kekuatan untuk menghadapi kesulitan. Jadi semangat itu power. Jangan pernah anggap enteng semangat. Jangan pernah anggap enteng faktor S ini, ya. Mungkin kita nggak bisa apa-apa, mungkin kita banyak kelemahan, tapi saya percaya selama saudara punya semangat, maka saudara akan menjadi orang yang kuat saat menghadapi kesulitan. Nah, kita akan sama-sama belajar secara singkat, ya, bagaimana supaya dalam hidup ini kita punya semangat itu. Karena semangat ini penting, ya, supaya kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Yang pertama, kita lihat sekali lagi di Ulangan 1 ayat 38 tadi, dikatakan bahwa Tuhan ngomong sama Musa, berilah kepadanya semangat. Berilah kepadanya semangat. Dari kalimat ini kita bisa belajar sesuatu. Bagaimana supaya hidup kita bisa mengalami atau memiliki semangat. Musa disuruh oleh Tuhan untuk memberikan kepada Yosua itu semangat. Jadi saya percaya di sini kita bisa belajar. Kalau Tuhan ngomong sama Musa untuk memberikan sesuatu kepada Yosua, maka saya percaya Musa itu sudah memiliki itu. Sama seperti saya, misalkan saya punya Alkitab, nih ya, saya pegang Alkitab. Kalau saya punya Alkitab, saya bisa memberikan sesuatu yang saya miliki ini kepada orang lain. Tapi kalau saya nggak punya Alkitab ini, saya nggak mungkin bisa berikan Alkitab ini kepada orang lain. Betul nggak? Jadi dari kalimat Musa suruh memberikan semangat kepada Yosua, berarti kita bisa belajar bahwa yang namanya spirit itu menular, ya.
spirit itu bisa ditularkan. Jadi kita harus perhatikan bagaimana cara kita bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Ini penting. Karena ini akan menentukan kehidupan kita. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang punya semangat, saudara akan menerima impartasi itu. Karena semangat itu bisa ditularkan. Dan kita bisa menerima semangat itu dari orang yang punya semangat. Ya, seperti Musa, dia memiliki semangat. Dia bisa berikan semangat itu kepada Yosua. Kalau Musa nggak memiliki semangat, dia nggak bisa memberikan itu kepada Yosua. Jadi semangat itu ditularkan. Makanya penting, kita harus perhatikan dengan siapa kita bergaul hari-hari ini. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang pesimis, yang khawatir, ya, yang mungkin melihat masa depan itu dengan apa istilahnya nggak semangat, ya saya yakin itu akan tertular juga untuk setiap kita. Kita menjadi orang yang pesimis, orang yang khawatir, ya. Makanya di 1 Korintus 15:33 mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang baik, saudara akan menerima impartasi sesuatu yang baik juga, yang akan membentuk kebiasaan saudara, yang akan membentuk karakter saudara. Ya. Jadi coba saudara cek hari ini. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berhubungan. Karena itu yang akan membuat saudara memiliki apa. Kalau saudara pengen mengalami semangat dalam saudara, saudara harus bergaul dengan orang-orang yang punya semangat. Beberapa waktu yang lalu ada seorang jemaat yang saya tahu sedang sakit kanker, ya. Dia sedang mau dioperasi, dan yang luar biasa dia juga kena COVID, ya kan? Ini jadi sudah jatuh tertimpa tangga gitu kan. Jadi udah masalahnya double. Nah, waktu saya telepon, dia tadinya bingung nih siapa gitu. Tapi waktu dia telepon dengar suara saya, dia rada hafal nih gembalanya gitu kan, suaranya rada hafal. Terus dia tahu, ini Pak Rudi ya? Iya gitu. Terus dia langsung, aduh terima kasih Pak. Dia seneng banget gitu ya di telepon saya, dan dia merasakan, aduh baru dengar suara saya sebentar aja dia ngerasa kayaknya udah semangat banget gitu. Dia rasanya ada sesuatu yang dia alamin gitu ya, membuat dia langsung kayak bergairah gitu. Wah, saya bersyukur dari sini kita bisa melihat ternyata spirit itu, semangat itu bisa ditularkan, ya. Jadi hari-hari ini perhatikan betul ya, bagaimana supaya kita hidup punya semangat. Maka kita harus perhatikan dengan siapa kita bergaul. Karena pergaulan itu akan menentukan hidup kita, ya. Yang pertama. Yang kedua, kita belajar bagaimana supaya kita memiliki semangat. Dari Ulangan 1 ayat 38 bagian B, itu dikatakan bagaimana firman Tuhan menjelaskan, sebab dialah yang akan memimpin, sebab Yosua yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Nah, dari sini kita melihat ternyata alasan kenapa Tuhan mau Musa memberikan semangat kepada Yosua, karena ada satu goal, ada satu tujuan yang Yosua harus capai dalam hidupnya, yaitu dia harus memimpin bangsa Israel untuk merebut tanah perjanjian. Nah, ini tujuan ini penting, ya. Jadi dari sini kita melihat ternyata ada korelasi, ada hubungan antara semangat dengan tujuan. Saya percaya orang yang punya tujuan, biasanya orang itu akan semangat. Karena dia tahu apa yang akan dia kejar. Dan biasanya sebaliknya juga orang bisa semangat. Karena apa? Karena orang itu memang punya tujuan. Ya. Jadi antara semangat dan tujuan itu seperti satu hubungan, ada satu korelasi. Tuhan kasih semangat kepada Yosua supaya dia tahu ada tujuan yang Tuhan mau untuk dia capai. Makanya dalam hidup ini kita harus punya tujuan. Coba cek sebentar, tujuan hidup saudara apa sih? Mungkin dalam pelayanan saudara punya tujuan apa?
Dalam keluarga, saudara punya tujuan apa? Dalam bekerja, saudara punya tujuan apa? Coba renungkan sebentar, ya. Karena tujuan itu punya hubungan dengan semangat. Kemarin ada pengerja kita yang saksian, ya. Jadi dia pengen masa-masa liburan kemarin, libur panjang, pengen berenang, ya. Pengen berenang. Udah lama nih, udah hampir 7 bulan nggak berenang, ya. Dia akhirnya ngomong sama anak-anaknya, masih kecil-kecil, nanti kita berenang ya, jam 2. Jam 2 kita akan pergi berenang. Wah, anak-anaknya mendengar kata berenang langsung luar biasa, ya, semangatnya luar biasa. Tapi syaratnya harus tidur dulu. Waduh, ini kalau anak-anak kecil disuruh tidur kan biasanya susah, ya kan? Pengennya lagi main, pengen semua maunya lagi liburan, suruh tidur. Tapi karena apa? Karena punya tujuan, dia mau berenang, itu membuat dia akhirnya ya udah tidur nggak apa-apa, dijalanin, suruh makan dijalanin, semua dijalanin. Dan semangatnya luar biasa, ya. Waktu berangkat pun jalanan macet, waduh ribut terus katanya di jalan, ya, karena pengen cepet-cepet nyampe. Karena punya tujuan, ya. Jadi saya percaya kalau kita hidup punya tujuan, itu yang membuat kita terus bergairah, membuat kita tuh terus semangat. Tapi kalau saudara hidup nggak punya tujuan, itu membuat kita kadang nggak bergairah. Karena kita pikir, ya ngapain ya? Mau ngerjain ini, ya ngapain ya? Nggak ngerti gitu. Jadi penting, coba cek sama-sama ya. Kalau hidup kita udah nggak mulai bergairah lagi, mungkin jangan-jangan kita hidup udah nggak punya tujuan lagi ya. Cuma ya asal dijalanin aja. Yang kerja ya asal kerja, yang keluarga ya asal keluarga, yang pelayanan asal pelayanan. Mau ngapain kesananya? Nggak tahu. Nah, penting hidup ini punya tujuan. Tuhan Yesus pun ngajarin kita hal yang sama. Dia punya tujuan. Makanya sekalipun dia mengalami kesulitan, dia mengalami tantangan, waktu Yesus mau mati dari kayu salib, itu nggak semudah yang kita bayangkan loh. Secara manusia, dia tuh mengalami ketakutan, sampai dia ngomong, kalau bisa cawan ini berlalu. Jadi ini kondisi yang nggak mudah buat Tuhan Yesus. Tapi kenapa Tuhan Yesus bisa terus kuat? Ya? Karena arti kata semangat di Ulangan 1:38 ini diterjemahkan lain juga dengan kata kuat. Kenapa Yesus bisa kuat? Karena dia punya tujuan. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Jadi itu yang membuat kita kuat dalam hidup ini. Kalau kita punya tujuan. Itu yang kedua. Ya. Jadi yang pertama kita bisa punya semangat. Itu ditentukan dari dengan siapa kita bergaul. Ya, karena semangat itu ditularkan. Coba saudara gaul sama orang-orang yang optimis, orang-orang yang semangat, orang bergaul, saudara pasti akan ketularan di situ. Yang kedua, semangat itu bisa kita dapat kalau kita punya tujuan. Ini penting. Yang ketiga, ya, bagaimana supaya kita hidup punya semangat? Di Ulangan 1:38 yang kita baca, kata semangat di situ dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata kausak, ya, kausak. Kasak itu artinya itu kuat, ya, kekuatan, itu kasak. Nah, dan saya perhatikan kata kasak ini juga ditulis waktu Musa mangkat, Musa meninggal, dan akhirnya Yosua memimpin bangsa Israel. Di Yosua 1, saudara bisa baca, ada satu pesan Tuhan buat Yosua sebagai leader, sebagai pemimpin bangsa Israel sebelum masuk tanah perjanjian. Tuhan katakan kata kasak ini sampai 3 kali. Jadi ini satu yang penting. Ya. Tuhan katakan di Yosua 1, saudara bisa baca, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan sampai 3 kali. Dan kata kuatkan di sini dalam bahasa aslinya sama seperti yang ditulis di Ulangan 1:38 tentang semangat tadi, yaitu kasak. Nah, di sini kita melihat bahwa dari kata kasak ini, ya,
kita bisa melihat bagaimana supaya Yosua itu punya semangat. Ya. Di Yosua 1 ayat 9 dikatakan seperti ini. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan. Nah, kata kuatkan di sini ini sama seperti kata semangat ya dalam bahasa aslinya di Ulangan 1:38 yaitu kasa. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana supaya kita hidup itu kuat, ya. Hidup kita itu punya semangat, ya. Dikatakan di situ bahwa sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, di sini kita melihat kalau kita percaya dan kita tahu bahwa Tuhan itu ada beserta dengan kita kemanapun kita pergi. Saya percaya itulah kekuatan kita. Sekarang masalahnya saudara percaya nggak Tuhan ada dalam keluargamu, Tuhan ada dalam bisnismu, Tuhan ada dalam pelayananmu, dalam seluruh hidupmu. Saudara percaya nggak ada Tuhan dalam hidup saudara? Kalau saudara percaya ada Tuhan dalam hidup saudara, saya yakin itu kekuatan. Itu yang membuat kita bisa bergairah. Itu yang membuat kita bisa semangat. Ya. Kalau saudara ingat di Lukas 24, waktu ada 2 murid Tuhan Yesus yang dia sebetulnya kecewa, ya, karena dia berpikir Yesus itu akan menjadi pemimpin buat bangsa Israel, membebaskan Israel dari bangsa Romawi pada waktu itu. Tapi ternyata Yesus itu mati di atas kayu salib. Mereka sempat hopeless dan akhirnya 2 orang ini meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus. Sudah pernah baca itu kan? Lukas 24. Nah, di tengah perjalanan Yesus menemui mereka, ngobrol sama mereka. Ngobrol dan sampai akhirnya mereka nggak ngerti itu Yesus. Waktu mereka sampai ke Emmaus, waktu Yesus mau memecah-mecahkan roti, baru mereka ngerti bahwa itu Yesus, tapi Yesus sudah menghilang. Dan mereka ngomong di Lukas 24 ayat 32. Mereka ngomong kurang lebih ginilah bahasa sehari-harinya. Iya ya, pantesan. Waktu tadi Yesus tuh ngomong tentang firman, ya. Kita itu hati kita ngerasa berkobar-kobar. Itu artinya semangat, hatinya itu bergairah. Oh gitu ya, pantesan nih. Tadi waktu dia ngomong, saya itu semangat luar biasa, ya kan? Jadi ternyata waktu ada Yesus dalam kehidupan kita, maka disitulah kita akan mengalami gairah dalam Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalami gairah dalam Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti Yesus dalam hidup kita? Ya, simpel lah. Saudara harus banyak membaca firman, merenungkan firman, karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu Yesus sendiri. Ya. Jadi kita harus banyak merenungkan firman, memperkatakan firman, membaca firman, ya kalau perlu mendengarkan tentang serial khotbah yang bawa Tuhan, supaya kita punya semangat, punya gairah. Ya, kalau sudah tahu kata antusias itu juga artinya semangat. Ya, antusias itu dalam bahasa aslinya dari kata en dan theos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Jadi ternyata hanya di dalam Tuhan ada semangat itu, ada gairah itu. Jadi kita harus mengerti bahwa firman yang adalah Allah sendiri itu akan membuat kita hidup bergairah. Makanya jangan sampai satu hari saudara nggak baca firman, ya. Baca firman setiap hari, renungkan firman. Karena waktu sudah sedang membaca, merenungkan, maka di situ saudara akan mengalami Tuhan dalam saudara. Dan Tuhan yang akan membuat saudara hidup dalam kekuatan, ya. Jadi 3 poin ini yang saya mungkin bisa bagikan secara simpel, ya. Bagaimana supaya kita hidup dalam kemenangan, maka saudara harus punya faktor S tadi, yaitu semangat, ya.
Gimana supaya kita punya semangat? Yang pertama, tentukan dari orang-orang di sekitar kita. Dengan siapa kita bergaul. Karena spirit itu ditularkan. Ya. Semangat itu bisa ditularkan. Yang kedua, saudara harus punya tujuan. Saudara harus tahu untuk apa saudara hidup. Untuk apa saudara bekerja. Untuk apa saudara berkeluarga. Untuk apa saudara melayani. Saudara harus tahu. Dan yang ketiga, supaya kita memiliki semangat, saudara harus memiliki Tuhan Yesus. Saudara harus hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ya, makanya banyak baca, renungkan perkataan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam fellowship sebentar. Mungkin ada di antara saudara yang punya beban doa atau ada kesaksian, bisa sampaikan, silakan. Ya, untuk kita bisa sama-sama saling memberkati. Ini juga ada Shalom dari Facebook ya. Ada Pak Agus Hidayat, Shalom Pak Agus Hidayat, ada Bu Susiana Biantoro, Bu Sianti Biantoro, Shalom, Ocha, Fani ya, yang di Facebook, karena ini acara kita ini live ya di Facebook. Jadi nyambung. Ada beberapa juga pokok doa yang nanti kita akan doakan sama-sama. Ada dari Fung ya, ada dari Julia, mungkin saya nggak sebutkan bapak atau ibunya ya, namanya aja. Karena kalau ada bapak ibu itu kadang sok bisa salah ya. Kemarin saya lucu ada teman-teman yang rayain ulang tahun Sansan misalkan, dikirain itu Cisansan padahal bapak Sansan ya kan, salah gitu kan. Jadi ini malah repot ya. Jadi mending namanya aja ya. Ada dari Selvia Yeremia, ada dari Shanti juga. Ya. Kita akan sama-sama didoakan. Mungkin ada dari rekan-rekan yang mau kesaksian, silakan. Kamu mau sampaikan sesuatu, silakan. Kita satu keluarga ya di sini ya. Mumpung ketemu nih ya. Haleluya. Pak Cahyo, Bu Anita dari Jambi gimana? Baik. Masih belum, masih ini Pak, masih apa? Proses. Proses ya. Ya, terus percaya aja ya. Ya Pak. Nikmatin proses ya. Iya. Itu kadang proses yang membuat kita semakin dekat sama Tuhan ya. Justru prosesnya mungkin kalau kami melihat sepertinya dari yang kejadian kemarin yang kita sharing sama Bapak, mungkin sepertinya dari mereka agak ini Pak, seperti memperuncing gitu ya Pak ya. Tapi Pak, terima kasih buat Pak Rudi yang selalu support kita. Terima kasih doa supportnya. Karena buat kami itu sangat penting ya, seperti yang Bapak bilang, ketika mungkin kami lagi down, kami merasakan bahwa ternyata ada spirit, betul banget Pak, kami ngerasakan bahwa kami sangat ini sekali, respon sekali gitu ya Pak ya. Ya makanya kita perlu komunitas tuh seperti itu, supaya Iya, kita saling membangun ya. Hari-hari ini kita perlu komunitas yang positif, yaitu positif dalam arti orang-orang yang saling mendukung, mendoakan ya, supaya kita terus semangat. Ingat ya, jadi kalau kita ini tahun ini jangan kaget kalau kalian ngalamin justru pergumulan yang sulit ya, supaya hati kita kacau, pikiran kita kacau, akhirnya ujungnya mulut kita nggak karu-karuan. Nah, jadi kita harus tahu, karena tahun ini di Pay Aleph ini mulut ini punya kuasa, mulut saudara punya kuasa. Iblis akan bikin masalah, kondisi yang sulit, akhirnya hatinya kacau, mulutnya keluar maki, benci, marah, dendam. Nah, ini yang kalau udah kena situ, mulut kita nggak punya kuasa lagi. Ayub waktu dicobain, di Ayub ini dibaca ya, Ayub 1 ayat 2. Iblis coba hancurkan Ayub, tujuannya apa? Goalnya supaya apa? Dari kata-kata Ayub keluar kutukan kepada Tuhan. Tujuan goal akhirnya itu. Jadi mulut kita itu punya kuasa. Iblis senang kalau mulut kita ngambek, ngamuk, marah-marah. Tujuannya ke situ. Makanya jaga hati supaya perkataan kita punya kuasa. Ya. Oke. Tante Lili sehat, Tante Lili?
Tante Lili udah canggih sekarang ini. Ya. Mencetnya susah ya. Ya, tapi dari mukanya kelihatan lah baik semuanya. Oke, ya, sehat ya. Puji Tuhan. Ya. Mungkin yang lain. Lia, gimana Lia? Sehat? Bu Heni gimana? Bu Heni kontrakannya? Ya. Kalau nggak ada yang lain, mungkin ada yang lain mau sampaikan silahkan. Saya kasih waktu ya supaya kita saling ini. Ya, gimana Pak? Suaranya kemut Kak Rudi. Gimana rumahnya Bu Heni? Masih yang barunya belum ada, Ya, tapi yakin. amin. Kita doakan terus ya. Ya, Terus semangat ya. amin. Ya, ini saya pengen dengar kabar juga dari Kujong saya di Solo. Jong, ayo. Gimana kontrak ini apa rumah? Dapat? Nganu udah ada titik terang. Ya. Udah ada titik terang. Kayaknya. Udah ada pandangan. Amin. Tinggal doain ya biar lancar, ini terbaik semua ya. Sama ini Pak Rudi. Ya. Dukung doa ada salah satu gereja di dekat Solo ini toh, di Mojolaban itu mau ditutup ya. Mojolaban. Iya, daerah Solo desa itu. Itu gereja berdiri sudah lama, cuma mau direnovasi kok ini kok banyak orang-orang Muslim sekitar situ nggak setuju. Ya memang kadang di Bandung juga ada kasus gitu, yang gereja udah zaman Belanda juga. Kadang kalau ada mau dibenerin malah jadi IMB apa malah jadi kasus tuh. Ya kita doain lah ya. Di Mojolaban ya, Mojolaban. Yeah. Mojolaban. Oke, salam buat keluarga semua, Jong ya. Yang selalu bless. Mungkin yang lain Mariana, Tanti, Julia, Pak Mul dari Rancaikek. Terus siapapun juga, ayo kita bisa saling sharing sebelum kita doa. Ya, kalau nggak ada ya, kita nanti akan doakan untuk Sianti Biantoro, untuk anaknya ya. Oh, yang kemarin ulang tahun ya, Jonathan Bryan, happy birthday. Terus untuk Kungfu ya, supaya Tuhan melawat saudara-saudaranya. Untuk Oma Carmen juga yang kemarin sakit, sekarang puji Tuhan udah keluar dari rumah sakit, kemarin tipes ya Oma Carmen ya. Terus untuk tantenya, terus juga orang tua, untuk Ivana juga, untuk emaknya, terus untuk Yulia ya, untuk keluarganya semuanya, untuk anaknya. Terus nanti juga kita berdoa untuk tadi mana yang gereja itu ya? Gereja di Mojolaban. Apa tadi ya? Mojolaban. Itu gereja Pantai Costa. Ya, pokoknya kita sama-sama berdoa ya. Sekalipun aku dalam lubang gelap, ku tak tahu suatu kau besertaku. Sekalipun badai topan datang berubah, ku tak undang suatu sisi
sisi, ku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, bajikan gemurah selalu ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Dengan iman nyanyikan lagu ini. Berkat-Mu atasku melimpah, bajikan gemurah selalu mengikutiku, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk setiap saudara-saudara kita yang membutuhkan dukungan doa. Kita angkat tangan kita sama-sama sebagai satu tanda kita unity malam ini. Tuhan, kami berdoa untuk Ivana saat ini, untuk emaknya, Mak Susan, yang minggu lalu sempat nggak bernafas. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan terus pulihkan keadaan Mak Susan, untuk kakinya juga Tuhan. Kami berdoa oleh bilu-bilu darah Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan kesehatan yang dari Tuhan atas Mak Susan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Ibu Heni, untuk mengenai rumahnya, Tuhan juga yang terus bekerja, Tuhan sediakan yang terbaik, semua harga yang terbaik, semua kebutuhan dananya juga Tuhan yang siapkan, Tuhan yang cukupkan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang pimpin untuk segala sesuatunya, sehingga semua yang dialami oleh Ibu Heni datangkan kebaikan buat keluarga semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja di Mojolaban yang di daerah Solo. Kami percaya Tuhan, itu semua milik Tuhan, itu semua kepunyaan Tuhan. Tuhan sendiri akan pimpin sehingga gereja itu boleh tetap ada. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, perlindungan Tuhan atas gembala yang ada di sana, atas umat-Mu yang ada di sana senantiasa sempurna, dijauhkan dari segala rancangan yang jahat. Dan kami berdoa Tuhan, Tuhan yang akan terus pimpin supaya aparat pemerintahan dan keamanan boleh memutuskan semua yang terbaik, dan biarlah roh damai sejahtera kami lepaskan atas orang-orang di sekitar gereja tersebut di dalam nama Yesus. Kami tolak segala kerusuhan, segala anarkis, dan segala perpecahan di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu dinyatakan lewat semua yang terjadi. Kami percaya Tuhan sanggup menyatakan kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan juga untuk Oma Carmen, bersyukur yang sudah sembuh. Terima kasih Tuhan juga untuk tante dari Selvia yang baru kehilangan anaknya yang masih kecil. Tuhan juga berikan terus penghiburan, kekuatan, berkati orang tuanya, semuanya dalam penyertaan, semua dalam berkat Tuhan. Juga untuk Fung Tuhan berkati juga untuk saudara-saudaranya yang ada di Bandung, di Jakarta, di Semarang, di Solo, di Surabaya, di Singapura, di Australia yang mempercaya Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan selamatkan, Tuhan yang melembutkan hatinya supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan, karena kami tahu keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Untuk Shanti juga Tuhan bersyukur juga untuk anaknya Jonathan Brian yang ulang tahun 17 kemarin. Biarlah Tuhan yang memberkati dengan umur, dengan kesehatan, dengan kepintaran, dengan roh takut akan Tuhan, sehingga anak ini jadi berkat di studinya, dalam pelayanannya, dalam masa depannya. Berkati juga untuk Julia Tuhan, untuk keluarganya, biar suami dan anaknya boleh terus mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, roh takut akan Tuhan turun atas keluarga hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan, untuk anaknya Iskia juga supaya boleh diberikan kemauan, juga kerinduan, terus ikut dalam kegiatan di gereja, di sekolah minggu, walaupun secara online. Kami percaya biarlah Tuhan yang terus memberikan damai sejahtera, sukacita di tengah keluarga Julia. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat malam ini. Kami bersyukur sebab Kau baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia
Berkati setiap rekan-rekan, setiap umatmu, setiap saudara kami yang saat ini mengikuti acara ini, baik yang di Zoom maupun di Facebook. Tuhan memberkati berlimpah-limpah setiap keluarga demi keluarga, kesehatan anak-anak, pekerjaan, masa depan, semua Tuhan yang berkati, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang tutup bungkus dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus memegang dengan tangan kanan. Yesus Mari kita angkat kedua tangan kita di depan Tuhan. Saat ini terima pengurapan yang baru, terima kekuatan yang baru, terima kuasa kemenangan di dalam Tuhan. Apapun yang kau lakukan Tuhan buat berhasil. Apapun yang kau katakan Tuhan buat berhasil. Kemanapun tempat kau injak dengan kakimu menjadi milik usahamu. Apapun yang kau lakukan menjadi berkat buat banyak orang. Terima sukacita dari Tuhan saat ini. Kiralabaya shandaralabara bara 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 bara. Kami terima kemenangan bukan kegagalan Tuhan. Kami terima keberhasilan bukan kehancuran Tuhan. Kami akan dibawa naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, dan mengalami kemuliaan yang semakin besar di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati terus Tuhan umat-Mu, gereja-gereja yang ada di bangsa ini. Berkati juga bangsa ini Tuhan. Biarlah berkat Tuhan berlimpah atas Indonesia. Jauhkan dari segala mara bahaya. Jauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa untuk malam ini. Dan saat ini terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa di surga dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama kita katakan amin. Thank you semuanya. Selamat malam. Tetap semangat ya. Cirina, untuk Pujongannya semuanya, Pak Yandri, Pak Cahyo, Bu Anita, terus semangat. Tanti, Mariana, Julia, ya, Julia juga Lia, Tante Lili, Heni, Tante Heni, Mul, Herawati, ya, terus semangat. God bless semuanya. Vivi, Pak Habib Daniel, Silvi, untuk Mei, untuk semuanya Lisa, God bless semuanya, ya. Sulit, thank you. Karot, Ivana, God bless. God bless. Tuhan berkati. Taruh di Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Rudi.
Julia, nanti Julia, kalau bisa nanti minta nomor anak kamu ya, nanti suruh ikutan anak saya, punya cellbook sendiri tuh anak-anak bagus. Untuk Julia ya. Julia dengar? Julia. Kok Rudi suaranya agak kecil? Oh, biasa ini ya. Udah panas kali laptopnya ya. Julia, nanti saya kontak ya. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu. Tanti, semangat ya. Lia, halo. God bless. Tante Lili, God bless. Pak Habil, Bu Eni, Ibu Nunung, God bless ya. Mariana, God bless.